Kalau misalnya dia punya aset, pasti dia akan kasih asetnya. Kalau dia punya uang, ya dikasih uangnya. Sekarang keluarganya pun sudah habis semua. Habis. Nggak terima dituntut 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan David Ozora sama jaksa, Mario Dandi ini ngajuin nota pembelaan. Nah, kira-kira isi nota pembelaannya apa aja ya? Jadi gini cerita gue dari lapangan. Selasa 22 Agustus 2023, gue liputan ke PN Jaksel atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, PN Jaksel ini ngadain sidang pembacaan nota pembelaan Mario Dandi atas tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, jaksa ini sebelumnya nuntut Mario Dandi atas penganiayaan David Ozora selama 12 tahun penjara. Halo sahabat kompas.com, saat ini gue lagi ada di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini PN Jaksel bakal gelar sidang pledoi Mario Dandi atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. So, kita lihat pledoinya Mario Dandi seperti apa, guys. Gue datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sekitar jam 10 pagi. Karena memang sidangnya itu harusnya dimulai jam 10 pagi. Tapi pas gue datang ke ruang sidang utama, gue tidak menemukan pengacaranya maupun dengan jaksanya ataupun dengan Mario Dandinya gitu. Nah, akhirnya gue nunggu di ruang sidang itu selama sejaman dan baru jam 11 siang sidang itu dimulai. Nah, pas Mario Dandi ini masuk ke ruang sidang, yang biasanya dia patantang petenteng, murah senyum ke orang-orang lain gitu. Nah, ini pas sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi, dia ini lemes banget gitu pas masuk. Jalannya biasa aja, lemes, nggak seperti sidang-sidang sebelumnya gitu. Pembelaan Mario ini dimulai dengan dia minta maaf kepada David Ozora yang merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya atau Mario Dandi. Nah, Mario Dandi ini bilang kalau misalkan dia tuh minta maaf ke David Ozora atas tindakannya, dan dia pun menyadari gitu kalau misalkan tindakannya ini atau dia melakukan apapun gitu nggak akan merubah kondisi David seperti sedia kala. Dan hati yang tulus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin saya kepada saudara Kustawi Mario dan keluarga atas dampak dari perbuatan yang telah saya lakukan. Saya menyadari tidak ada satupun yang dapat saya perbuat untuk merubah segala sesuatu yang terjadi. Habis itu dia juga minta maaf ke keluarganya atau orang tuanya. Nah, pas minta maaf ke David Ozora ini, Mario Dandi ini nggak nangis sama sekali atau suaranya berat atau terisak-isak gitu. Tapi pas minta maaf ke orang tuanya, dia tuh kayak suaranya berat, terisak-isak kayak orang mau nangis gitu. Khususnya kepada ayah saya yang oleh karena tindakan saya berdampak kepada hal-hal yang justru menyulitkan ayah saya. Terlebih kepada ibu saya yang secara nyata mendapatkan dampak kepahitan dari perbuatan saya. Tidak ada niat yang melewatkan untuk memikirkan orang tua saya yang mengharapkan buah hatinya dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Nah, abis itu Mario Dandi ini mulailah minta maaf juga ke pacarnya. Maksud gua mantan pacar ya, alias si AG. Nah, Mario Dandi ini bilang kalau misalkan di hubungan dia dan AG ini banyak cobaan gitu. Romantis banget nih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada presiden, terlebih untuk orang tua yang telah memberikan percaya kepada saya. Namun oleh karena perbuatan saya telah memberikan kecewaan yang begitu besar. Tak pernah terbayangkan hubungan yang telah kita jalani mendapatkan cobaan yang begitu berat, terpisah jarak waktu dan kerinduan yang dalam. Nah, sesi minta maaf udah kelar, giliran sesi pembelaan nih.
Nah, pas itu dia bilang kalau misalkan dia itu kecewa sama jaksa penuntut umum karena menuntut dirinya dengan 12 tahun penjara dan juga biaya restitusi sebesar 120 miliar kepada David Ozora. Mario bilang kalau pidana itu harusnya dijatuhkan agar orang itu bisa berubah, bukan merusak seluruh masa hidupnya. Majelis Hakim yang mulia, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan pidana maksimal tanpa sedikit pun mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan. Majelis Hakim yang mulia, saya mempunyai pendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk membina agar orang itu dapat sepenuhnya menyadari kesalahannya, bertobat, dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk membinasakan atau menghancurkan seluruh hidupnya. Terus dia juga bilang kalau misalkan dia pun kaget atau dia kaget gitu kalau jaksa penuntut umum meminta dirinya untuk membayar biaya restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Ya walaupun begitu Mario Dandi katanya sih mau bayar, tapi sesuai dengan kemampuannya dia. Nggak tahu sih seberapa banyak kemampuan dia untuk bayar restitusi itu. Saya bersedia membayar restitusi sesuai dengan kemampuan dan kondisi saya, yang mana saat ini saya sedang menjalani hukuman pidana, belum mempunyai penghasilan, dan tidak memiliki harta apapun. Setelah nota pembelaan selesai dibacakan, hakim pun menutup persidangan. Nah, setelah sidang ditutup, Andreas ini yang dulunya jarang banget ngomong ke media gitu setelah sidang, akhirnya dia mau gitu diwawancarin sama teman-teman media gitu. Andreas ini bilang kalau misalkan kliennya itu memang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, tapi penganiayaan itu dilakukan tanpa perencanaan sama sekali. Andreas ini bilang kalau misalkan penggantian pidana apabila restitusi nggak dibayar itu hanya bisa dilakukan oleh dua tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang kedua adalah tindak pidana terorisme. Restitusi itu kalau untuk perkara ini itu tidak bisa diganti dengan pidana penjara maupun pidana kurungan. Itu sudah sangat clear. Karena di dalam perma itu sudah dicantumkan bahwa hanya dua yang bisa dilakukan penggantian pidana penjara atau pidana kurungan, yaitu terhadap tindak pidana perdagangan orang, terhadap tindak pidana terorisme. Jadi harus ada dulu undang-undang yang mengatur bahwa hal tersebut dimungkinkan. Nah, tadi di nota pembelaan kan Mario sempat bilang kalau misalkan Mario ini bersedia untuk membayar restitusi sesuai kemampuan dirinya. Nah, Andreas ini pas diwawancara memberikan penjelasannya nih, bahwa Andreas ini bilang kalau Mario tuh sebenarnya mau gitu bayar biaya restitusi, tapi yang jadi masalah adalah, kata Andreas ini, Mario ini nggak punya aset sama sekali. Andreas pun juga bilang kalau misalkan finansial keluarga Mario Dandi ini sudah habis karena ayahnya Mario Dandi atau Rafael Alun Trisambodo ini jadi tersangka kasus gratifikasi yang sekarang ditangani oleh KPK. Artinya kalau masalah mau atau enggak, saya jawab mau. Cuman apakah dia mampu, itu yang menjadi masalah, gitu loh. Kalau misalnya dia punya aset, pasti dia akan kasih aset itu. Kalau dia punya uang, ya dikasih uangnya. Sekarang keluarganya pun sudah habis semua, habis, ya, sudah habis. Sekian cerita dari lapangan versi gua pada sidang Mario Dandi. Menurut kalian gimana nih terhadap nota pembelaan atau pledoi dari Mario Dandi? So, komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau nonton cerita dari lapangan gua sebelum-sebelumnya, bisa cek di playlist YouTube-nya kompas.com cerita dari lapangan. So, begitu cerita dari lapangan gua pada sidang Mario. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya kompas.com. See you di cerita gue selanjutnya. Bye-bye.